Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'du. Alhamdulillah, salawat dan salam semoga tetap tercurahkan pada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga dan para sahabatnya, dan semoga kita semua berada dalam lindungan Allah, dan semoga kelak atas izin Allah kita semua mendapat syafaat dari Nabi Muhammad SAW, pemimpin umat dan manusia terbaik sepanjang zaman, suri tauladan kita, dan semoga kita termasuk golongan umat-umatnya yang diridhoi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Pemirsa dimanapun Anda berada, perkenalkan saya Rizky Aji Purwantara. Saya salah satu dari salah seorang umat muslim di Indonesia ini yang ingin membahas tentang penggunaan kata Sayyidina dalam bacaan sholawat, yang mana umat Islam memang mengalami perbedaan pendapat dalam hal ini. Yang pendapat pertama mengatakan bahwa penggunaan Sayyidina ini dianjurkan. Sedangkan pendapat yang kedua mengatakan bahwa penggunaan Sayyidina ini dilarang. Alasan keduanya sama-sama kuat, dan dalam hal ini kita akan paparkan satu persatu. Yang mana untuk pendapat pertama yang mengatakan bahwa sholawat ini dianjurkan menggunakan kata Sayyidina adalah riwayat yang pertama berasal dari Al-Quran, yang mana Al-Quran mengajarkan pada kita bahwa kita tidak boleh memanggil Nabi Muhammad SAW sebagaimana panggilan kita kepada orang lain. Jangan menyamakan panggilanmu kepada panggilan selain Rasulullah. Jangan samakan panggilanmu pada Rasulullah SAW dengan panggilanmu kepada yang lain. Jangan disamakan. Itu yang berasal dari Al-Quran. Kemudian yang berasal dari riwayat hadis, yakni ada riwayat bahwa Nabi Muhammad SAW mengatakan dirinya adalah Ana Sayyidun Yaumal Qiyamah. Saya adalah pemimpin umat manusia. Saya adalah pemimpin dari zaman Nabi Adam sampai zaman akhir. Wala fakhra, dan saya tidak bangga, tidak membangga-banggakan diri. Seperti itu. Kemudian ada sebuah asar atau riwayat berasal dari sahabat, bahwa ada sahabat yang membuat sholawat yang mana sholawat tersebut mengandung kata Sayyidina, seperti itu. Itu yang ketiga. Jadi ada tiga argumen. Yang pertama berasal dari ayat suci Al-Quran, yang kedua berasal dari hadis sendiri, kemudian yang ketiga adalah dari asar atau riwayat para sahabat. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan bahwa penggunaan kata Sayyidina ini tidak boleh. Mengapa? Berasal dari Al-Quran juga ada sebuah ayat yang menyebutkan bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW adalah manusia biasa. Innama ana basyarum mithlukum. Aku adalah manusia biasa. Maka berdasarkan ayat ini kita tidak boleh mengunggul-unggulkan Nabi Muhammad SAW dari sisi kemanusiaan. Beliau ini sama dengan kita, dan tidak ada alasan bagi kita untuk mengunggul-unggulkan beliau secara berlebihan. Itu yang berasal dari Al-Quran. Kemudian yang berasal dari hadis, ada juga riwayat yang menjelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW mencela umatnya yang memuja-muja beliau secara berlebihan, karena dikhawatirkan akan menyerupai umat Nasrani dan Yahudi yang mana mereka mengagung-agungkan nabinya, bahkan menuhan-nuhankan nabinya. Kemudian ada juga riwayat bahwa As-Sayyid itu artinya adalah Tuhan, dan Tuhan kalian itu adalah Allah. Maka As-Sayyid huwa Allah, Tuhan itu adalah Allah, bukan saya, seperti itu. Kemudian riwayat lain juga menjelaskan, ada riwayat, jangan engkau memanggil-manggilku dengan gelar yang berlebihan, bicaralah dengan bahasa yang biasa. Itu yang secara riwayat hadis. Kemudian secara asar juga, secara
riwayat dari sahabat mereka, mohon maaf maksud saya dari riwayat hadis lain juga dijelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW saat mengajarkan sholawat, dan itu juga diterima oleh para sahabat, mereka menerima sholawat yang tanpa kata Sayyidina, dan kita diperintahkan untuk mengikuti Rasulullah SAW sebagaimana apa yang beliau ajarkan, tidak menambah-nambahi. Itu adalah argumen yang berasal dari kelompok yang berpendapat bahwa penggunaan kata Sayyidina ini dilarang karena terkesan menuhankan Nabi, dan ini sangat berlebihan sehingga tidak boleh atau dilarang karena menjerumuskan kita dalam syirik, dan ini termasuk sesuatu yang dilarang bagi orang yang meyakini argumen tersebut. Itu adalah penggunaan di luar sholat. Sedangkan untuk penggunaan saat sholat atau saat di dalam sholat, ini juga terjadi perbedaan pendapat. Pendapat yang pertama menganjurkan, dan biasanya ini terdapat dalam kitab fikih ya. Kitab fikih itu dijelaskan, terutama fikih Syafi'i setahu saya, karena di Indonesia banyak yang menggunakan mazhab Imam Syafi'i, yang mana di kitab tersebut dijelaskan bahwa dianjurkan untuk mengucapkan Sayyidina seperti itu dalam kitab tersebut. Bahkan para muhaddis juga, bahkan yang dari Mesir, mereka mengajarkan juga demikian, bahwa Nabi Muhammad SAW telah bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana aku salat. Artinya seperti apa kita lihat salatnya Rasulullah SAW, maka seperti itulah kita mencontoh. Sedangkan pada zaman kita berada di zaman yang telah ditinggalkan oleh Rasulullah SAW secara jasad. Namun secara rohani kita yakini beliau di alam barzah bersama kita dan selalu mengawasi kita. Maka di satu sisi kita hanya bisa melihat cara sholat Rasulullah SAW melalui orang-orang yang mewarisi ilmu-ilmu beliau, yaitu para ulama. Sedangkan para ulama di sini ada yang mencontohkan dengan menggunakan Sayyidina, ada ulama yang mencontohkan tanpa Sayyidina, seperti itu kurang lebihnya. Maka dalam hal ini dua-duanya insya Allah sesuai dengan hadis, karena memang kita merujuk pada tata cara sholat yang benar itu adalah melihat contoh gurunya. Maka kuncinya di sini gurunya. Ketika gurunya mengajarkan menggunakan Sayyidina, maka itulah pendapat yang kita ikuti dari guru kita. Sedangkan jika gurunya tidak menggunakan itu, maka kita mengikuti pendapat yang tidak menggunakan itu, dan tidak perlu mempertentangkan apakah ini benar atau salah, karena yang bertanggung jawab atas ilmu tersebut adalah gurunya, dan insya Allah gurunya tidak akan mengajarkan sesuatu yang buruk. Seandainya pun mengajarkan sesuatu yang buruk, insya Allah akan memberi petunjuk pada guru tersebut atau pada kita, sehingga kita dapat mencapai kebenaran yang sejati, dan itu hanya ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan orang-orang yang mengikutinya. Itu yang pertama. Jadi berdasarkan hadis yang sama, yakni sholatlah sebagaimana aku sholat, shollu kama ra'aitumuni usolli, maka kita bisa melihat Rasulullah SAW sholat melalui orang-orang yang mewarisi ilmu beliau. Dan karena terjadi perbedaan pendapat dalam hal ini, maka kita tidak bisa mengunggulkan satu pendapat itu lebih baik atau lebih benar, karena dua-duanya punya argumen yang kuat dan kita tidak bisa saling menyalahkan satu sama lain. Itu yang pertama. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan tidak boleh mutlak, tidak boleh dalam sholat. Mengapa? Karena memang sebagaimana hadis yang dijelaskan, shollu kama ra'aitumuni usolli, Rasulullah sholat tanpa membaca Sayyidina, maka kita sebaiknya mengikuti persis seperti yang diikuti Rasulullah SAW. Jadi seperti itu. Intinya adalah kedua pendapat ini memiliki argumen yang sama-sama kuat. Mohon maaf untuk riwayat hadis nomornya, kemudian dari kitab mana dan kitab fikih mana, kemudian asarnya dari kitab apa, saya tidak sebutkan dalam pembahasan kali ini. Mengapa? Karena saya asumsikan semua yang menerima video ini adalah masyarakat Indonesia khususnya, karena saya berbahasa Indonesia untuk video saat ini, dan tidak semua orang paham bahasa Arab.
dan seandainya pun sudah paham bahasa Arab, maka saya berprasangka baik bahwa semua sudah punya guru bahasa Arabnya masing-masing, punya guru hadisnya masing-masing, punya ulama masing-masing, entah itu berupa kiai, ustadz, habib, atau pemuka agama yang lain. Maka kami sarankan untuk mengikuti mereka yang mengedepankan persatuan dan toleransi dalam hal ikhtilaf yang memang itu tidak perlu terlalu dipermasalahkan. Untuk hal-hal yang prinsipil, misalkan Tuhan itu satu, kemudian sholat itu 5 waktu wajib atau fardu, itu adalah hal yang kita sepakati bersama, maka dalam hal tersebut tidak ada ikhtilaf. Namun sebagaimana perincian yang kita jelaskan tadi, ada penggunaan yang seperti ini, seperti itu, maka itu tidak termasuk dalam perbedaan yang perlu kita pertentangkan. Sebagaimana salah satu dosen saya di Surabaya juga pernah mengatakan bahwa yang mengikuti Nabi tanpa Sayyidina, artinya mengikuti, maka insya Allah masuk surga karena murni mengikuti. Kemudian yang menggunakan Sayyidina insya Allah juga masuk surga karena menghormati, karena niatnya beradab dan tidak ingin menyamakan Rasulullah dengan dirinya, karena dia tahu bahwa Rasulullah itu berbeda dengan manusia yang lain dan tidak bisa kita menganggap sama antara Rasulullah dengan kita. Di satu sisi beliau adalah Nabi dan sebaik-baiknya Nabi. Jadi Nabi biasa itu aja sudah tidak sama dengan manusia, apalagi ini Nabi terbaik. Jadi tidak ada Nabi yang menyerupai beliau, dan tidak ada satu makhluk pun yang sama dengan beliau dari segi kerohanian. Sedangkan dari segi manusiawi kita sepakati bersama, beliau juga makan, minum, ke pasar, dan beraktivitas sebagaimana manusia biasa. Dan hal ini tidak salah, dan kedua pendapat ini sama-sama punya argumen yang kuat. Tidak ada yang perlu kita permasalahkan dalam hal ini. Mengenai takhrij hadis, ada yang mengatakan hadisnya sahih, ada yang mengatakan hasan, ada yang mengatakan dhaif, ada yang maudhu. Itu juga wilayah kapasitas ulama hadis, dan mereka yang berpendapat untuk menggunakan kata sayyidina pun juga berasal dari muhaddis. Muhaddis ini berbeda dengan ulama hadis. Ulama hadis itu berada levelnya di bawah muhaddis. Muhaddis ini lebih tinggi daripada ulama hadis. Maka kita sebagai masyarakat yang masih belajar agama tidak perlu dipusingkan dengan itu. Jika kita lebih condong pada pendapat A, maka tidak perlu menyalahkan yang B. Jika kita lebih condong pada pendapat B, maka tidak perlu menyalahkan yang A. Ibaratnya jika saat perang ada sahabat Nabi yang berpuasa, maka tidak perlu menyalahkan yang tidak berpuasa. Yang tidak berpuasa pun karena menerima rukhsah atau keringanan dari Nabi Muhammad SAW, tidak perlu juga mengganggu hak mereka yang ingin berpuasa karena mengharapkan kecintaan dari Allah dan mengharapkan mati syahid, meninggal dalam keadaan berpuasa. Gambarnya seperti itu. Jika satunya suka sholat sunnah, satunya suka puasa sunnah, maka keduanya tidak perlu diperdebatkan karena ini sama-sama sunnah. Begitupun juga jika ada pendapat yang mengatakan penggunaan sayyidina ini boleh, bahkan dianjurkan, bahkan ada mungkin yang mengatakan wajib, maka kita juga tidak perlu menjustifikasi, karena mereka juga punya dalil, punya argumen, dan punya kitab yang insya Allah juga ditulis tidak sembarangan. Mereka juga menggunakan ilmu, dan ilmu itu berasal dari Allah, Zat yang Maha Berilmu. Maka jika ingin berdiskusi secara baik dengan kami, silahkan kita bersilaturahim, saling bertemu, bertatap muka. Namun jika mohon maaf niat Anda hanya untuk berdebat atau untuk mengunggulkan pendapat masing-masing kelompok atau pendapat Anda sendiri, saya berlepas diri dari Anda, dan semoga Allah memberi petunjuk kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Demikian dari saya. Jika ada yang salah atau kurang, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Billahi bisabil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.